Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan general kamu untuk karir, asmara, ataupun kesehatan dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya, diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, anggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya saya mohon maaf juga untuk teman-teman Taurus, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan Lexi. Bila mana ada yang bertanya-tanya kenapa sih kadang Lexi ini, bukan kadang ya, sering on off, selalu muncul tenggelam. Ini sebenarnya beberapa bulan terakhir ini ya, saya selalu mencari tempat yang kondusif, yang aman buat saya bisa membaca, dan ya ternyata saya selalu dihadapkan dengan challenge, tantangan. Kalau bukan tempat yang bermasalah, lingkungan yang kurang kondusif, internetnya yang berhalangan, nggak ada internet atau lambat ya. Jadi saya mengalami kesulitan untuk mengupload konten-konten saya. Mohon maaf untuk teman-teman Taurus. Nah, ini kebetulan saya sudah dapat tempat yang tenang nih, kondusif ya, atmosfernya bagus, positif, dan wifi juga ada. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih buat teman-teman Taurus juga yang senantiasa hadir di channel Lexi ini ya. Semoga kalian diberkahi keberlimpahan dan juga kesehatan. Oke, ada clean up, here and now, building blocks. Ada angka 21 di sana, 32 dan juga 28. Bisa jadi ini adalah angka usia ataupun mungkin deadline, jumlah hari di mana ada penantian ataupun target yang kamu ingin capai. Clean up, sepertinya ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah energi toksik masa lalu, atau mungkin perasaan-perasaan, pikiran yang mengganggu. Kamu ingin ngebersihin itu dari diri kamu, dan itu bagus ya. Di sini ada new start is coming. Iya, kamu ingin memulai kehidupan dengan positif, memulai segala rutinitas ataupun aktivitas dengan hati yang bersih. Dengan demikian akan memiliki hati yang ceria tentunya ya. Ada odor, you have a book inside of you that wishes to be expressed, make the time to write it. Ya, Taurus itu sebenarnya adalah zodiak atau sign yang dirule oleh Merkuri ya, sama seperti Gemini dan bukan Merkuri, bukan Gemini ya, di rule oleh Venus, sama dengan Libra dengan Taurus itu di rule sama Venus, planet cinta. Jadi full of love, sangat suka dengan hal-hal yang berbau art, seni, tulisan terkhusus. Jadi yang berbau dengan love, keindahan, dia akan tuangkan itu dalam bentuk tulisan. Mungkin kamu adalah seorang penulis ya, atau kamu adalah seorang content creator, di mana di dalam konten kamu itu kamu sebagai pengisi naskah, kamu yang membuat cerita, alur cerita. Ya, wujudkan itu, implementasikan itu. Ya, jangan hanya dalam bentuk imajinasi atau angan-angan aja. Ada here and now. Kamu mungkin sekarang masih berada di antara masa lalu dengan masa sekarang. Tapi kamu udah jelas-jelas melihat di sini ya, ada energi yang mengganggu hati dan pikiran kamu di dalam berkonsentrasi fokus, sehingga kamu ingin membersihkan itu dari diri kamu. Cuma entah kenapa masih terikut-ikut di sini, here and now. Setidaknya kamu udah menyadari itu ya. Itu yang paling penting, karena
namanya healing juga butuh seni, butuh proses, nggak bisa instan. Sama halnya dengan kita main gitar, harus latihan terus. Healing juga seperti itu. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius, ya. Um, Full moon in Sagittarius. Sagittarius ini berelemen api. Dia ini suka belajar, suka ekspansi ya, suka dia memperluas wilayahnya. Wilayah ini bisa dari segi pengetahuan, pemahaman, uh, sosial, pertemanan, ataupun dari segi usaha, financial income. Nah, mungkin kamu sekarang sedang berpikir nih, mempelajari gimana caranya supaya finansial aku itu enggak flat, enggak sama terus, dia bisa expand, berkembang. Spiritual teacher, you heal with your classes, sessions, and seminar. Dan ada simbol spiritual teacher ini artinya ada energi yang tidak terbatas. Ya, ini ada banyak nih simbol-simbol religi ya, kepercayaan, keyakinan. Ada sesuatu yang tidak terbatas, artinya kalau kamu menggali ini, kamu mau memperoleh pengetahuan sejenis apapun itu, kamu akan dapatkan jika kamu memanfaatkan kekuatan batin kamu dengan penuh keyakinan. Entah kenapa ya, saya ngerasa di sini mesti ada force, agak-agak sedikit nge-force dulu gitu ya. Jangan kalau udah ragu sedikit langsung berhenti gitu ya, atau bawaannya malas gitu. Enggak, ini energinya menuntut kamu itu untuk nge-push gitu. Kamu harus nge-push, bisa nge-push diri kamu sendiri, jangan malas. Building blocks 28. Ada angka 28 dan di sini kamu berproses membangun fondasi, baik ini financial security, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan pasangan ataupun rumah tangga. Ini bisa juga adalah usaha ataupun rumah yang sedang kamu bangun. It's time to take action. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, padahal ini saya belum perhatikan loh. It's time to take action. Tidak cukup kita itu hanya memikirkan. Kalau sudah tahu nih, udah dapat gambaran besar, kamu sudah tahu bahwasanya pengetahuan itu, seberapa misterius pun pengetahuan itu ya, itu bisa digali kalau ada kekuatan batin, ada kemauan, dan kamu seperti yang saya katakan tadi, sedikit nge-push diri kamu gitu. Jangan sedikit saja ada tantangan udahlah gitu ya kan, langsung duduk ya, nggak mau bergerak. Oke, teaching, you inspire young people to learn. Beberapa di antara kamu mungkin ada juga yang berprofesi sebagai guru, dan saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang suka memberikan edukasi, informasi penting, ataupun memberikan saran terhadap orang-orang yang belum tahu, belum paham. Bisa jadi kalau kamu adalah sosok yang masih mencari-cari di sini ya, gimana caranya supaya aku memperoleh pekerjaan, karirku, usahaku berkembang. Kudu harus belajar. Ya kalau misalnya dari research yang kamu lakukan tidak berhasil, mungkin ada baiknya temukan mentor atau bertanya pada orang yang lebih berpengalaman ya, mengikuti seminar. Misalnya lewat mengikuti seminar kamu akan bertemu banyak orang, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan di sana. Oke, saya buka untuk kartu decknya untuk Taurus. Taurus 16 hingga 22 Desember 2024. Oke, ada the word. Wow. Ada the devil,
Ya, Page of Swords, ada Judgment, Five of Wands, Nine of Wands, Six of Cups, Four of Cups, King of Swords, dan juga ada Two of Cups. Yang terakhir Two of Cups. Ada The Lovers, ya seperti yang saya katakan tadi ya. Ada strength di sini. Wow. Ada kekuatan, energi, power, dan juga lovers, tanggung jawab, cinta, affection, kepedulian. Secara Venus adalah planet yang ngerul kamu ya, planet cinta, full of affection, penuh dengan cinta, dan energi ini yang memberikan kamu kekuatan untuk memaafkan, mengikhlaskan sesuatu yang menyakiti kamu. Mungkin ya, ada beberapa di antara kamu ini karena udah memberikan cinta perhatian yang sangat besar sekali terhadap satu energi, dan ketika kamu disakiti, itu sakitnya itu luar biasa. Untuk memaafkan itu nggak mudah, cuman ya sebenarnya sebesar itu sakit yang kamu rasakan, sebesar itu juga power, bahkan lebih dari itu, power yang kamu miliki yang bisa kamu gunakan untuk memaafkan juga. Jadi sebenarnya itu sebanding ya. Kamu sekarang mau memilih menggunakan power tadi untuk tetap ingat-ingat masa lalu, hal-hal yang mengganggu pikiran, atau kamu gunakan untuk menyembuhkan. Itu tergantung pilihan di tangan kamu. Ada the world, ada energi keberuntungan. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang traveling, keluar kota, keluar negeri, atau mungkin ini menjadi rencana kamu. Kamu berencana pengen keluar negeri, pengen merantau. Tapi ada di sini energi the devil. Kalau ada energi the devil, ini pertanda ada toxic, ada energi negatif di dalam perjalanan kamu. Bisa jadi partner kamu, koneksi kamu di sini kurang sehat ya, mungkin membuat suasana hati kamu sedikit seperti tergoncang, terganggu, seperti ada kompetisi di sini, dan ini yang membuat rasa percaya diri kamu terganggu. Kamu ngerasa, aduh aku bisa apa enggak, ini soalnya orang-orang di sini juga handal-handal, bagus-bagus ya, mereka juga pinter-pinter nih, masalahnya aku bisa apa enggak ya. Ya, kalau kamu content creator mungkin kamu ngerasa, aduh banyak nih saingan yang lebih muda lagi, udah banyak. Ya, jadi ada keraguan pada diri sendiri. Nine of Wands. Ya, kamu mungkin di sini sedang mengobservasi partner kerja kamu, lingkungan kamu, dan ada kalanya ini menimbulkan konflik batin di dalam diri kamu sendiri. Terlalu banyak mengobservasi ya begitu. Ya, ada Six of Cups. Sepertinya kamu perlu menumbuhkan inner child-nya kamu. Inner child itu adalah energinya anak-anak. Kalau anak-anak itu kan penuh dengan keyakinan. Hal yang tidak mungkin mereka itu percaya. Anak-anak itu dreamy ya. Dia mimpinya itu besar. Kadang kalau orang dewasa mendengar ngomongan mereka kayak mustahil gitu. Tapi kan yang namanya hidup ini nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi kita melihat fenomena-fenomena dari dulunya hingga sekarang, banyak hal-hal yang kita nggak duga-duga terjadi ya kan. Jadi manfaatkan inner child, bangun ini, gunakan ini tadi ya, spiritual teacher ini tadi. Ini adalah the High Priestess kalau di traditional deck. High Priestess ini adalah seperti pendeta wanita. Dia itu memiliki kemampuan terkoneksi dengan kosmos, sudah di luar dari kedagingan. Ya, hal-hal yang tidak tersentuh dia bisa sentuh. Nah, kalau kamu terkoneksi dengan ini, kamu bisa membangkitkan inner child. Inner child ini tadi yang mengaktifasikan energi positif di dalam diri kamu. Oh, nggak ada yang nggak mungkin, semua mungkin kalau kita punya semangat. Nah, kalau kamu sudah semangat, maka keraguan itu tidak akan ada di sini. Konflik batin nggak akan ada. Energi negatif dengan sendirinya akan pudar. Ya, ada Four of Cups.
Ada rasa kecewa, rasa kesal, sedih. Mungkin kamu eh, di dalam pertandingan ini ya, kompetisi ini, ada semacam persaingan di sini. Kamu mengalami kerugian, atau mungkin seperti dilecehkan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Mungkin itu ya. Jadi kamu uh, cenderung di sini terkait ya, Nine of Wands. Nah, konflik ini nih, karena masalah konflik ini muncul dia energi toksik, membuat kamu menjadi tidak bisa berpikir jernih, kabur. Dan tapi pada akhirnya ya ada judgment di sini. Judgment ini yang dari hasil pemahaman, pengetahuan, kamu bisa berpikir dengan jernih. Saya melihat ini King of Swords ini adalah sosok yang seperti mentor, seperti lecturer, seperti dosen ya, seperti guru besar. Ini bisa jadi kamu sendiri bisa mengajari diri kamu sendiri, atau ini bisa jadi adalah orang tua kamu, dosen kamu, atau seseorang yang memberikan kamu pencerahan. Nah, ini adalah sosok yang bisa melihat segala sesuatunya itu jelas. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana enggak. Nah, dan saya ngelihatnya kamu juga memang adalah sosok yang mau belajar gitu, mencari tahu. Dan pada akhirnya kamu mendapatkan clarity, pencerahan. Yang tadinya blur, kabur-kabur di sini, pada akhirnya di sini kamu mendapatkan pencerahan. Dan ada Two of Cups. Wow, ini the higher self ya. Kamu menemukan diri kamu sendiri. Kamu terkoneksi dengan jiwamu, terkoneksi dengan spirit kamu yang tertinggi. Ada higher self. Higher self itu seperti jiwa ya, atau diri kamu yang tertinggi, yang paling bersih. Ibarat seperti itu loh, bagian positifnya kamu. Ya. Oke, beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan kompetisi yang memasuki dunia kerja. Kamu mungkin ragu akan hal itu awalnya, tapi di sini bakalan ada bentuk kerjasama. Mungkin awalnya ya, kamu meragukan kalau ada beberapa di antara kamu yang mau ini nih dealing to dealing ya, deal to deal, menjalin hubungan kerjasama. Kalau awalnya itu ada tantangan, seperti ada keraguan, pada akhirnya akan bertemu. Ya, akan ada deal to deal, akan ada komunikasi. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Taurus. Oke, untuk Taurus. Ups, ya ada King of Wands. Ya, saya kacau dulu ya. King of Wands, Ten of Cups, dan juga Six of Swords. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin ya seperti yang saya katakan di awal ya. Ini Six of Swords ini adalah perjalanan, moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi kamu moving dari bentuk energi yang kamu rasa enggak baik lagi. Kamu moving mencari energi yang lebih baik untuk kamu. Energi ini bisa lingkungan, partner kerja, bisa jadi pasangan. Ya, ada Ten of Cups. Tapi seperti terikat dengan ini ya. Dengan temptation, seperti ada temptation di sini. Kamu juga menyukai energi ini, the devil ini gitu. Ini bisa jadi adalah energinya Capricorn ya. Tapi kalau saya ngelihat ini seperti toxic, seperti hal-hal negatif. Bisa jadi orang yang memiliki energi negatif ini adalah orang yang kamu cintai gitu. Tapi, aduh, gimana ya? Dia udah negatif, tapi kamu masih tetap cinta gitu.
kamu masih berharap mungkin dia itu berubah gitu ya kan. Ada King of Wands, ini adalah seseorang yang dia berani mengambil risiko untuk mendapatkan sesuatu. Kamu mungkin mempertaruhkan diri kamu ya, mengambil risiko ini tadi. Bagaimanapun aku ingin bersama dengan dia walaupun dia ini toxic, walaupun ini dia itu the devil, tapi aku akan mengambil risiko itu. Ibarat seperti itu Ting. Di sini ya, cintanya luar biasa besar banget. Di satu sisi saya juga melihat ini ya, Ten of Cups dengan The Devil ini, mungkin kamu di sini sedang belajar juga berdamai menerima kekurangan kamu, berdamai menerima kekurangan orang-orang di sekitar kamu. Ya, berdamai menerima masa lalu, energi toksik. Jadi mungkin kamu di sini akan menemukan kekuatan untuk mengontrol diri sendiri, menyeimbangkan energi. Jadi sekotor apapun atau setoksik apapun energi-energi di sekitar kamu, kalau aku bisa mengontrol diriku karena semuanya bersumber dari aku, maka itu nggak akan masalah. Ayo, seperti semacam itu ya, saya lihat di sini ya. Oke. Saya klarifikasikan untuk The Judgment, Five of Wands, dan juga Nine of Wands. Ada Eight of Pentacles, The Devil. Wow. Ini The Devil lagi muncul di sini, The Devil. Ada konflik ini, konflik batin. Ada mungkin kompetisi persaingan antara kamu dengan salah satu anggota keluarga. Dan ini bisa jadi adalah pasangan kamu sendiri, karena ini simbol keluarga. Ada energi toksik di sana. Mungkin sudah pernah terjadi hal yang susah untuk dilupakan, susah untuk dimaafkan, susah untuk dilepaskan. Gimana ya, mau dilepaskan susah karena udah sempat terikat gitu ya. Ya zaman sekarang ya bisa aja bercerai atau gimana ya, dengan surat pengadilan juga bisa cerai. Cuman ya namanya kalau udah perasaan kan, mau berpisah juga perasaan gak bisa bohong kalau masih tetap terikat. Kemanapun kita bakalan tetap ke bawah-bawah. Oke, ada Six of Pentacles. Ada bantuan. Kamu mungkin di sini mengharapkan adanya bantuan. Ya, saya ngerasa di sini kamu seperti mengharapkan adanya bantuan dari seseorang yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, walaupun ini elemennya kamu ya, bisa jadi kamu juga mengharapkan bantuan itu dari sesama elemen kamu. Namun di sini kamu juga sadar sih bahwasanya aku nggak bisa mengharapkan orang lain untuk membantu aku. Yang paling utama adalah aku harus bekerja di dalam diriku sendiri. Aku harus terus giat nih, belajar, melatih skillku. Ini adalah simbol Eight of Pentacles, ini simbol orang yang tekun ya di dalam belajar. Dia selalu mengupgrade dirinya. Ya. Tidak peduli usianya sudah banyak, dia tetap mau belajar karena dia percaya orang yang terus mengupgrade diri akan dibutuhkan, akan mudah dibutuhkan perusahaan manapun. Nah, ibarat seperti itu, akan mudah masuk dimanapun. Ya, apapun usaha atau bisnis yang dia tangani bisa berhasil kalau ada keinginan untuk mengupgrade diri sendiri, ya kan? Dan saya ngerasa ini adalah cara terjitu kamu untuk memperoleh energi balance. Ya, kamu mendapatkan keseimbangan kembali, tidak oleng gitu ya. Kalau kita kebanyakan berpikir negatif atau kebanyakan diserbu energi negatif kan dia jadi oleng seperti ini ya, seperti mau jatuh. Ya, tapi kalau kembali kita belajar, mengupgrade diri, terus
mau mencari pencerahan, melakukan research, maka dia bisa menyibukkan diri ya, mengikuti seminar. Ya, energinya bisa balance seperti ini nih. Gitu. Ya, salah satu cara kita untuk mengobati diri sendiri pada dasarnya adalah belajar. Terus belajar dan belajar, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang positif. Misalnya ikuti seminar, les, kuliah lagi, belajar lagi, ya kan, atau bekerja. Oke. Untuk Six of Cups, untuk Six of Cups ya ada Page of Swords, di sana juga ada Page of Swords ya. Yap. Ya, di dalam diri kamu sendiri juga semacam ada konflik batin ya. Kamu tahu bahwa kamu harus moving, kamu harus segera membangkitkan inner child ini. Mungkin kamu dulu adalah sosok yang ceria, energetik, kamu bisa ngerjain segala sesuatunya dengan cepat karena ada inner child di sana gitu ya. Dan ketika kamu dihadapkan pada situasi yang agak-agak tertekan, seperti dihadapkan dengan challenge, tantangan di sini, kamu teringat dengan fenomena yang kamu alami sebelumnya. Kamu teringat dengan pengalaman kamu itu. Dulu aku bisa mengerjakan ini dengan cepat. Tapi gimana caranya ya? Oh iya, pada saat itu aku sangat senang. Aku yakin penuh, aku bisa, makanya aku bisa. Nah, gimana cara membangkitkan inner child itu ya? Nah, itu yang sedang kamu ingin tembus gitu ya. Cuman di tengah-tengah dia ada ininya, Five of Wands ya. Ketika ada pekerjaan di depan, kamu udah ngerasa seperti konflik batin. Aduh, kerjain apa enggak ya? Aku bisa apa enggak ya gitu. Padahal sebentar aja bisa ngerjain itu loh. Cuma entah kenapa gitu. Seperti ada di hadapan kamu yang membuat kamu berhenti sejenak. Aku kerja apa enggak ya gitu. Oke, Four of Cups. Untuk Four of Cups dan juga King of Swords ya. Four of Cups ada Page of Pentacles. Ya, dia menyadari bahwa tidak baik kalau terus termenung dan juga mengingat-ingat yang lalu-lalu, yang sudah berlalu ya berlalu. Sekarang adalah saatnya mengupgrade diri, belajar dan berdiri, menyelesaikan tugas. Oke, untuk King of Swords ya. Yep, ada The Death. Ya, kamu siap untuk memulai rencana baru, memulai aktivitas kamu, memulai kehidupan kamu. Ini The Death ini adalah simbol babak baru ya. Wow, bagus nih. Ada Two of Cups. Untuk Two of Cups ya. Ya, ini dia ada Two of Cups. Ya, ada King of Cups ya. Pada akhirnya kamu mendapatkan keseimbangan energi. Ya, tidak peduli sekacau apapun itu di sekitar kamu, sumbernya itu ada di hati aku. Ketika hatiku tenang, pikiranku tenang, aku bisa mengontrol tubuh, pikiran, hatiku, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu kreativitas, inovasi, dan juga semangatku. Wow, di sini Two of Cups. Kalau tadinya kamu mungkin ngerasa kehilangan rasa percaya diri, kamu akan mendapatkan itu di sini. Tadinya kamu ngerasa terganggu, kamu terhambat, seperti ada energi negatif yang menyurutkan semangat kamu akan memperoleh diri kamu kembali. Oke, kamu akan ada komunikasi yang baik juga. Ini seperti komunikasi juga ini ya. Bakalan ada komunikasi baik antara kamu dengan diri kamu sendiri, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang sekitar kamu, dengan pasangan ya, bisa jadi dengan pasangan, karena di sini ada The Lovers. Kalau tadinya mungkin ada konflik, nah sekarang ada komunikasi yang baik. Wow, luar biasa. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.